Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita masuk pelajaran 10 tentang aku ingin tahu ketentuan sholat jamaah. Selamat menyimak. Bab 10, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Di sini ada gambar bapak-bapak sedang melaksanakan sholat. Dia sedang melakukan perjalanan. Sekarang mari kita mengetahui apa pengertian dari sholat jamaah. Sholat jamaah adalah menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Contohnya, sholat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dan isya. Sholat subuh tidak bisa dijamak ya dengan waktu zuhur ataupun dengan sholat fardu lainnya, yang bisa hanya 4 waktu sholat saja, seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, ketentuan sholat jamaah ada pada hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu an, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rada yajma'a baina sholataini fi safari akhir zuhri hatta yadkhula awal waqtil asri summa yajma'u bainahuma, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad hendak menjamak antara dua sholat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dan melakukan sholat jamak, yaitu sholat jamak takhir. Selanjutnya, pembagian sholat jamaah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jamaah takdim. Jamaah takdim artinya menggabungkan dua waktu sholat fardu dan mengerjakannya di awal waktu. Contohnya, kita sedang dalam perjalanan dan ingin menggabungkan atau menjamak sholat zuhur dan asar. Lalu kita melaksanakan sholat zuhur dan sholat asarnya pada waktu zuhur. Dan yang kedua ada jamak takhir. Jamak takhir itu artinya sholat fardu yang dijamakkan dan dilaksanakan di waktu akhir. Contohnya, kita ingin menggabungkan antara sholat zuhur dan asar. Lalu kita mengerjakan sholat zuhur di sholat asar, di waktu sholat asar. Nah, itu namanya sholat jamak takhir ya. Selanjutnya, syarat melaksanakan sholat jamak, yaitu yang pertama, pada saat perjalanan jauh. Bisa melakukan sholat jamaah jika jaraknya tidak kurang dari 80,640 km. Misalkan dari Jakarta ke Bandung atau dari Serang ke Bandung, itu bisa dilakukan sholat jamaah. Selanjutnya, dalam perjalanan jauh tersebut atau dalam keadaan musafir, perjalanan tersebut harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat, baru bisa melaksanakan sholat jamaah. Itu syarat yang kedua. Misalkan perjalanan tersebut untuk wisata atau silaturahim, itu baru boleh disolat jamaahkan sholatnya, tidak untuk berbuat jahat, misalkan untuk mencuri, sudah punya target untuk kejahatan, tidak boleh. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Jadi dalam keadaan sakit, kalau misalkan bangun dari tidur itu pusing, jadi bisa sholatnya dijamak. Tapi kalau sakitnya parah. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat yang adaan, tunai, bukan sholat qadha. Jadi niatnya yang adaan, bukan yang qadhaan. Ya, yang seperti biasa kita niat sholat adaan, fardhulillahi ta'ala gitu. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Bisa ketika takbiratul ihram atau pada saat masih dalam perjalanan. Misalkan belum sampai pada tujuan, kita sudah menjamak, sudah niat menjamak
bahwa kita akan menjamak jamak takdim zuhur dengan asar. Jadi sholat asarnya di waktu zuhur. Nah, itu namanya sudah berniat untuk menjamak. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Klik tombol like, subscribe, dan komen pada channel ini agar terus memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.